sebenarnya banyak banget ya hal-hal yang kita lakukan yang sebenarnya tuh baik, Iya, tapi kemudian bisa jadi diterima nggak baik sama orang, iya nggak sih? itu benar. Tapi itu kita ngomong sekarang nih, kalau Aryo Sungkoro itu lagi gak punya pacar. Biasa dia kalau udah bucin, ya. Kalau kebucinannya tingkat dewa itu udah timbul, nggak sih? Dia pasti akan melakukan sesuatu yang luar dari biasanya. Yang bahkan dia rela untuk menjadi orang lain kayaknya. Oh iya, sudah tentu. Iya kan? Ini Apa sih? kayaknya saya melihat ada sesosok jodoh. Ci, benar Ci. Ayo mau nanya Ci. Cici itu sebenarnya peramal atau kayak apa sih Ci? Mohon maaf Ci. Ya ini ada di sini aja sih, jadi gua nggak tahu. Oh. Hai. Jangan gitu. Ini adalah benda baru yang gue dapatkan. Tanya dong, kenapa yo? Gitu. Kenapa Aryo? Jadi kemarin pas lagi di Bandung, gue datang ke salah satu coffee shop di Iya. sana. Cafe sih lebih tepatnya. Terus dia tuh ada kayak ginian, ya ukurannya lebih kecil. Jadi setiap meja dikasih ginian. Terus gue bilang, ini kok lucu banget nih, gimana ceritanya? Terus dia menunjukkan bisa dinyalain diganti warna. Oh jangan-jangan punya gue juga bisa diganti warna ya? Lah, si Norce kan. Gue nggak tahu kalau bisa. Bisa ganti warna, cuy. Oh, gue pikir karena lo ini ngefans sama Elon Musk, jadi lo sebelum lo mencapai ke bulan keluar angkasa, lo beli dulu biar bisa dimimpiin gitu. Enggak. Terus habis itu gue mikir, duh kayaknya di tengah-tengah kita kan nggak boleh ada si gajah karena udah terlalu tinggi ya kan. Emang dia udah tinggi lagi? Si kaktus itu udah mulai tinggi, jadi akhirnya yaudah deh gue cari yang agak kecilan, ini kayaknya lucu gitu. Tapi guys, gue bener-bener pengen tato kaktus deh. Gara-gara siapa? Kasih tahu dong gara-gara siapa? Gara-gara Mas Nai. Ya, pokoknya udah gitu. Karena memang kaktus si gajah itu hasil penyelamatan Mas Nay terhadap kaktus gue yang copot. Oh dia yang nanam? Iya. Oh. Karena dia copot, jatuh di mobil ya Mas ya? Jatuh di mobil. Aryo kira-kira masih mau kasih gue kaktus gak sih? Nanti ya? Gue mau dong. Soalnya kaktus gue yang ini udah berkembang. Ada. Oh iya Mau di dong situ. Mas Nay, Iya. tapi pakai apa dong? Enggak, jangan dikasih si jerapah karena gue udah tempelin di ke jerapah. Gue udah lihat-lihat gitu. Jangan. Ada pot nganggur nggak pot? Enggak ada. Gitu. Enggak ada. Pot di aku semuanya. Ada pakai gelas. Tapi kan bawahnya Yang masih ini. bolong. Bawahnya kan masih kosong. Iya. Iya kan? Kalau nggak usah kasih gue. Gue punya Apa? pot. Di mana-mana Bekas. potnya yang lu bawa ke sini. Bawa potnya. Oh iya, bener. Bukannya Sekamin. Gue punya. ternyata bukan cuma potnya yang kosong tapi otaknya juga harus kosong. Hati gue kosong. Hai guys. Hai. Welcome back again on Iya nggak sih? Podcast. Hai. Pembicaraan pertama dimulai dengan kaktus. Dan pembicaraan pertama aja udah 10 menit sendiri gue rasa. Karena pembahasannya tajam banget seputaran kaktus. Iya, setajam kaktus itu setajam lidah kita juga. Ciala, wow, udah kayak silet. Enggak. Lidah gue nggak tajam. Iya. Lidah gue sangat ramah sekali karena kita selalu hadir untuk menemani lo dengan permasalahan-permasalahan hidup yang makin sini makin berkembang. Kalau dulu kan kita selalu bicaranya tentang cinta. Iya. Bosan lah ngomong kayak mantan melulu, ya gak sih? Lu yang bosan. Jangan bawa gue. Tadi Ya. off air-nya udah mantan. Jangan dikasih tahu juga. Iya, dong. enggak, gue cuma ngomong doang gitu. Mau disapa nggak mantan sama teman-temannya? Hai, yang disebut harap maklum. Iya. Nah, kali ini kita mau ngebahas sebenarnya dari pengalaman gue pribadi. Iya. Jadi ini tuh gue suka bingung ya. Nggak usah orang yang kenal gue lama. Kayak lo pasti udah kenal gue banget. Iya. Kebiasaan gue, apa yang gue lakukan lo tuh udah tahu. Ini gue ngobrol sama PT gue. Iya. PT gue yang baru ketemu kayaknya cuman ya seminggu sekali 2 kali dan baru ketemu 4-5 bulan ke belakang lah. Tapi dia udah tahu belum kebiasaan lo kalau lo suka nggak balas WhatsApp? Tahu, itu dia juga mengalami. Dia kalau udah kontak gue by WhatsApp, by DM, udah semua. WhatsApp 2, DM. Lo tahu terakhir kali kalau Aryo udah nggak bisa dikontak gue kemana? Mas Nai. Ya. Untung dia gak kenal sama Mas Nah, Iya. ya kan. Nah, terus dia bilang gini sama gue. Mana lo kemarin Pak? Gitu. Terus gue cerita, kemarin gue ke Bandung gini. Oh, sama siapa? Ya, sendirian lah. Gue bilang gitu. Gue ngomongin. Sendirian lah. Enggak, sebenernya gue sama temen gue, tapi Iya.
kita kamarnya juga misah. Iya. Jadi rasanya memang kayak liburan sendiri. Oke. Sudah gitu dia ngomong sesuatu hal yang menurut gue, Iya. iya juga ya. Jadi cerita sama gue kalau gue bisa nebak loh kesibukan lu tuh ngapain aja. Karena ya lu tuh antara pergi ke gym, ya ketemu gue, ketemu Iya. dia, atau lu kerja, atau ya lu traveling. Udah. Lu nggak pernah yang gue lihat lu nongkrong di mana, lu hangout di mana tuh gue nggak pernah. Iya. Kecuali lu pergi ke coffee shop, lu foto-fotoin coffee shopnya, tapi orang-orangnya nggak pernah ada. Kebayang nggak? Iya, cuma bangunan aja ya. Iya, cuman layoutnya doang kayak gimana. Tapi sebenarnya bukan karena gue nggak mau fotoin orang-orangnya, gue nggak mau foto sama orang-orangnya, enggak. Tapi karena kadang-kadang gue lebih sering pergi sendirian, atau paling sama Mas Nay. Pun itu cuma untuk kerja, jadi Mas Nay kerja sendiri, gue kerja sendiri. That's it. Itu yang sebenarnya sih menurut gue normal-normal aja. Tapi ketika orang bisa nebak gue semudah itu, gue jadi mikir sebenarnya gue ketebak banget ya kebiasaan gue. Iya. Apa yang gue lakukan sehari-hari itu ketebak banget. Dan ini yang juga seringkali jadi masalah buat gue ketika gue punya pasangan. Karena jadwal gue yang sangat mudah untuk ditebak, bikin mereka ngerasa bosen. Iya. Kalau gue kebalikannya Aryo Astungkoro. Apa tuh? Gue anaknya random banget. Iya. Gila, tuh gue random gila yang ketika jadwal gue udah gue susun satu hari sebelumnya tuh selalu gue punya jadwal seminggu. Tapi biasanya sehari sebelumnya tuh udah gue cek karena jadwalnya udah pasti nih. Itu pasti bisa aja ada perubahan. That's why gue suka telat. Let's say misalnya hari ini gue udah atur nih, pagi gue mau ketemu tukang salon gue ke rumah gue, udah diatur jamnya. Gue udah bilang sama asisten gue, Tini jangan sampai telat. Karena apa? Gue hari janjian sama Aryo Astungkoro, nggak bisa telat nih, pokoknya nggak bisa, gue bilang begitu. Abis itu gue tadinya mau janjian ke salon lagi karena gue mau gunting rambut gue udah panjang. Terus gue malamnya ntar ada kondangan. Lo tau apa yang terjadi? Ini bukan salah saya. Tukang salon gue suruh datang jam 9 nawar. 9:30 aja soalnya mau ngurusin anaknya lah, jemput anak. Tiba-tiba gue tungguin 9:30 kan Tini, ini 9:30 lewat 5, kemana nih orang? Diteleponin 18 kali sama Tini gak ngangkat-ngangkat. Ternyata 10 lewat 15 baru dia hadir. Dia bilang begini, dia baru bisa ditelepon. Dia bilang, ini baru beres nih tadi, baru beres. Terus gue bilang gini, kalau di jam segini gak usah datang. Bener dong? Gue bilang, gue janjian jam berapa? Ini gue bakal telat semuanya nih kalau kayak gini. Udah akhirnya gak jadi datang. Jadi yang terjadi adalah abis dari sini baru gue ketemu dia. Karena gue pindahin, gue takut, mendingan gue gak usah gunting rambut. Gitu. Gue tuh gak bisa ketemu sama orang-orang yang kayak gitu. Enggak, maksudnya kalau memang kayak gitu, dia paling gak, dia bilang begini nih. Iya di sekolah ngambil rapot anaknya. Iya kan jempol lo bisa bilang dong kalau lo ngambil rapot anak lo. Gitu, gue kan hari ini mau ada syutingan padet gue gitu. Tapi ada terkadang pun menurut gue sendiri sebenarnya sejujurnya gue lebih kayak lo. Gue lebih seneng kalau hidup gue terschedule. Iya, gue juga. Karena gue kan dulu kan ngajar piano ya, yang murid gue banyak banget. Gue sehari bisa ngajar 8 anak minimal. Wah. Itu gue pindah-pindah tempat loh. Lo kebayang nggak kalau gue mundur satu, mundur semua? Iya. Yeah. Nah, itu yang bikin gue sebenarnya on schedule sampai sekarang. Sebenarnya gue tuh semuanya udah diatur gitu loh. Karena kalau gue kayak misalnya gue bilang besok ngapain, gue nggak ngapa-ngapain berarti gue di rumah. Jarang gue nggak ngapa-ngapain terus gue ngelayap juga sekarang kan. Secara gue duit jajan dijatahin nih cuy. Tapi mungkin ini ya, kalau masalah kita out of topic dulu nih. Tapi ngomongin masalah telat, gue itu terbantu karena gue dari zamannya kuliah itu kuliah gue kan HI ya. Dia agak ketat banget, strict banget sama masalah waktu. HI itu hubungan ini ya? Hubungan itu. Oh iya. Terus? Hubungan you. Jadi dia tuh strict banget sama waktu yang kalau telat itu nggak kayak gue lupa pengen, tapi masa 5 menit telat tuh lu udah nggak boleh masuk. Jadi kalau lu masuk ya lu bakal mendapatkan teguran untuk lu keluar. Kalau itu satu. kuliah kan? Abis itu dari zamannya kuliah kan gue udah kerja kan. Gue udah jadi presenter di salah satu TV di Bandung. Yang itu siarannya live. Jadi gue nggak mungkin gak bisa telat. Jadi kalau misalnya dia syuting, gue lupa atau jam 9 lah hitungnya.
dia syuting jam 9, maka gue harus datang minimal banget jam 8 karena gue harus make up. Jadi gue nggak mungkin lebih dari jam 9, kalau nggak gue mati. Ibaratnya gitu. Abis itu gue jadi penyiar dari zaman gue SMA. Iya. Penyiar juga sama. Karena konsepnya kalau di Bandung itu dikasih taunya gini. Pendengar itu nggak akan pernah mau tahu. Iya. Lo mau kebakaran rumah lo baru diputusin, lo mau ngapain, pendengar tuh nggak mau tahu. Yang mereka mau tahu adalah lo nemenin mereka ketika mereka lagi di jalan, ketika mereka lagi pengen dengerin lo. Jadi lo nggak bisa ada kata telat, nggak ada satupun alasan yang bisa lo gunakan ketika lo telat. Hard Rock FM Jakarta, saya selalu telat 15 menit. Lo tau Mas Marco dulu? Iya. Mas Marco tuh ngomong gini, kalau kaki lo nggak patah, lo nggak boleh telat. Untung Mas Marco udah di zaman gue sudah melunak. Iya, dan sudah bukan PD lagi, Oh, sudah iya. di atasnya gitu. Jadi dia nggak paham-paham banget. Yes. Kalau sekarang kita karena tapping Aryo Astungkoro, gue bisa ketika gue udah yakin gue bakal telat. Mas siapa yang jaga kalau pagi? Mas Erdo. Mas Erdo titip tappingan nih opening. Gue The best telat. banget. Tapi balik lagi, back to the topic. Iya. Nah ini gue itu jadi akhirnya mikir, sebenarnya banyak banget ya hal-hal yang kita lakukan yang sebenarnya tuh baik, Iya. tapi kemudian bisa jadi diterima nggak baik sama orang, iya nggak sih? Itu benar. Jadi misalnya kayak Aryo gitu, kalau misalnya pacarnya orangnya kayak gua gitu misalnya yang jadwalnya random, wah gila, marah dia pasti. Kamu gimana sih? Oh itu dulu terjadi sama mantan gue tuh, si Mas itu. Coba sekarang gini, iya tapi bedain ya, kalau Iya. Mas itu kan melarang lo ikut pergi kemana. Oh iya enggak, tapi kalau dia kalau janjian on time, on schedule. Oh, Jadi iya. dia kayak, "Kamu kenapa nggak bilang sih kalau ini kan harusnya gini." Oh, mungkin karena dia dibelah dua ya. Schedule-nya. Gak ikutan. Oke, Nah, bye, kalau gue kan sebenarnya schedule-nya udah, lo bukan schedule-nya ya, tapi kesibukan yang gue lakukan tuh udah kebaca banget. Sebenarnya tuh memudahkan dong untuk pasangan gue. Iya. Sekarang gue tanya sama lo sebagai seorang perempuan, lo lebih nyaman mana? Sama cowok yang lo akan bingung kayak, nih anak kemana ya sekarang ya? Abis ini ngapain ya? Atau sama cowok yang ya lu udah bisa nebak aja, oh ya udah kerja, pulang kerja ya dia pulang atau nggak nge-gym, abis itu pulang, udah nggak ada nongkrong sama temen-temennya, nggak ada kemana-mana, nggak ngapa-ngapain, lu lebih nyaman sama yang mana? Pacar gua yang terakhir dan yang sebelum yang terakhir itu begitu, on schedule tapi tetap aja ada selipannya. Oh nggak, bedanya adalah mungkin Iya. pacar lo punya satu tempat yang dikunjungin sering, entah kantornya, entah tempat ibadahnya. Kalau bukan nggak ada. Iya. Kantor gue itu kan MC gue beda-beda tempatnya, nggak mungkin gue ketemu sama orang yang sama doang gitu. Kebayang nggak? Iya. Ya kecuali misalnya gue punya road manager gue perempuan gitu, ya mungkin lo masih bisa ada takut-takut ya, tapi kan gue nggak ada. PT gue laki pun juga kalau misalnya gue nge-gym tuh di gym yang gede, Public ya. public area. Iya. Harusnya tuh ngasih kenyamanan kan, tapi Iya. ternyata bayangan gue tuh salah total. Gimana tuh? Iya, untuk perempuan itu nggak kayak gitu, karena ketika gue melakukan yang gue lakukan, memudahkan pasangan gue untuk ya lu nggak usah overthinking, ternyata buat mereka lu tuh membosankan. Nah Kan itu, tai. iya bisa sih itu Aryo. Karena lu ya gimana ya, balik lagi ya. Mungkin cewek, sebagian besar cewek bilang kalau mereka butuh yang lebih bad boy. Kalau Aryo Astungkoro ini kan, ya kita lihat aja bentuknya, bednya dari mana. Coba gua kagak ngerti, Batman dia mungkin ya. Aku bed tempat tidur, Oh wow. karena aku menghabiskan waktu aku lebih lama di tempat tidur dibanding di mana pun. Nah, tapi gini menurut gue, orang yang ketebak rutinnya, tapi kan balik lagi ya, lo kan nggak bisa menjadi diri lo, nggak bisa menjadi orang lain gitu lo nggak bisa memaksakan diri lo untuk keluar dari rutinitas lo gitu. Ya itu maksud gue, berarti kan lucu banget ya ketika gue melakukan hal yang menurut gue baik, ternyata masih aja salah di mata orang. Orang tuh masih suka nuntut suatu hal yang lebih dari kita, yang padahal lah kita tuh udah ngasih yang lebih tahu sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang tuh suka nuntut yang lebih aja. Karena standarnya kan beda-beda ya gitu. Misalnya gini, oke, Iya. ini for some cases. Iya. Lo tuh yang gue lihat adalah tipikal orang yang selalu membantu orang-orang di sekitar lo. Lo ketemu orang, lo bisa ngomong gini, gue ada kerjaan buat lo. Dan gak cuma satu orang lo, ada banyak orang yang kemudian dikasih kerjaan sama lo, ya kan? Iya. Sampai bikin iklan lah, Iya.
sampai dikasih resep masakan buat jadi brand sendiri lah buat orangnya gitu. Maksud lu sebaik itu. Tapi ternyata masih dianggap salah. Karena menurut orang, lu tuh donder banget ya. Kayak lu tuh nge-push orang banget ya. Iya. Padahal niat lu baik kan? Iya. Mungkin yang dipikir kita baik belum tentu baik dipikirin orang lain. Itu dia. Iya. Ya kayak misalnya gue gitu, misalnya gue gemes nih ngeliat Aryo nggak mau keluar rumah, bisa dia gue seret keluar rumah, ayo Aryo kita nongkrong ya di sini gitu, atau kita kemana kayak gitu. Cuma menurut gue, ya itu balik lagi mungkin kita nggak bisa memaksakan seseorang untuk jadi seseorang yang lain ya. Betul. Bener nggak? Ya intinya kita mungkin bisa nawarin kebaikan buat dia, tapi kalau misalnya dia sendiri nggak mau berubah, nggak mau menjadi lebih baik, ya nggak tugas kita sih buat nyeret dia. Bener. Iya nggak? Dan gue jadi kepikiran gini. Apa tuh? Sebenarnya berarti intinya lo nggak perlu repot-repot untuk melakukan hal yang baik, ngerti nggak? Lo lakuin aja apa yang pengen lo lakuin. Karena bahkan kebaikan yang lo lakuin itu belum tentu diterima baik sama orang lain kan? Berarti lo nggak perlu repot-repot buat mikirin. Nggak perlu repot-repot mengurusin orang lain. Iya. Ketika misalnya gue mau nongkrong ya, ketika gue punya pasangan gue mau nongkrong ya nongkrong aja. Iya. Gue nggak perlu takut untuk yang kayak, kok kamu nongkrong mulu sih, kok kamu bisa nongkrong sama teman kamu tapi nggak bisa teman sama aku. Loh, ya kebetulan waktunya lagi ada sama teman-teman aku aja. Kalau misalnya waktu kamu lagi kosong atau aku lagi kosong ya kita bisa ketemuan. Kalau yang seperti di ngomongin sama Rio Sungkoro itu emang paling benar sih, dia nggak usah punya pacar. Kenapa? Dia mikirin diri sendiri cuy, nggak mikirin orang lain. Justru gue sekarang jadi gue sekarang mikirnya tuh lebih general gitu loh, bahwa kadang-kadang sesuatu hal yang kita lakukan baik kan belum tentu diterima sama orang baik. Benar, jadi daripada lu pusing ya udah lu mikirin diri lu sendiri. Jadi jangan gitu. mikirin orang lain diterima orang lain bakal kayak gimana. Enggak, lu lakuin apa yang pengen lu lakuin aja. Karena bisa jadi mungkin sesuatu hal yang lu lakukan misalnya kayak ya nggak yang beda dari biasanya lah. Ternyata malah bisa bikin orang lain jadi ngerasa nyaman. Nah, tapi itu kita ngomong sekarang nih, kalau Aryo Sungkoro itu lagi gak punya pacar. Biasa dia kalau udah bucin, ya. Kalau kebucinannya tingkat dewa itu udah timbul, enggak sih. Dia pasti akan melakukan sesuatu yang luar dari biasanya. Yang bahkan dia rela untuk menjadi orang lain kayaknya. Oh iya, sudah tentu. Iya kan? Ini kasusnya kan sekarang lagi jomblo ya cuy. Jadi kalau kata dia uang bisa dicari tapi apa namanya tadi? Uang bisa dicari tapi umur waktu nggak bisa diulang. Makanya ini dia lagi have fun gomet gitu, live life to the fullest. Kalau gue punya pacar biasanya gue akan ngikutin apa yang pacar gue mau. Jadi misalnya kayak I told you so. Gue pernah di weekend pagi hari tiba-tiba ditelepon yang kayak aku mau makan di luar, aku mau makan vegetarian. Gue keluar nih, di rumah banyak. Gue keluar rumah, gue jemput ya kita makan di luar. Maksud gue itu kan suatu hal yang, weekend gue mah buat tidur kali, tapi gue tetap ngelakuin. Tapi itu terlepas dari pasangan ya. Maksud gue untuk orang-orang lain juga kadang-kadang tuh kita butuh akhirnya berpikir bahwa lu jangan terus-terusan mikir untuk kebaikan orang. Enggak, karena itu sebenarnya bukan untuk kebaikan orang, itu untuk kebaikan diri lu sendiri supaya dilihat baik sama orang. Makanya maksud gue tadi yang gue bilang adalah jangan mikir ke arah sana, mikirinnya adalah apa yang lu pengen lakuin aja. Karena belum tentu kok yang lu pikir kalau gue kayak gini ntar egois dong, belum tentu juga. Mungkin lu cuma ada di pikiran lu doang. Itu kejadian sih ya. Jadi kayak misalnya ketika lu nge-push lu kalau mau nge-push diri lu to the limit, nge-push diri lu sendiri lah ya, jangan nge-push orang lain ya. Ketika menurut lu pikir itu baik buat dia tapi dia nggak baik kan akhirnya jadi nggak bener. Nah, ujung-ujungnya mungkin buat dia juga jadi kesal sendiri, ngerti nggak? Jadi kayak gue jadi masa gini main cewek. Apa sih nih gitu ya. Iya kan, padahal niatnya sebenarnya baik banget. Kalau gue sih sekarang udah pada taraf yang gue udah mulai mirip Aryo Sungkoro sih nih, sejujurnya. Udah mulai menurunkan keinginan gue untuk menolong orang lain. Oh iya. Gitu. Jadi kayak gue kalau misalnya udah sekarang gue coba membantu gitu ya, kalau udah sekali dua kali dia nggak mau juga ya udah. Agree. Gitu. Agree. Gue setuju banget. Kalau bahasa simpelnya tuh belajar tega. Ya kan? Iya, berarti konsepnya sama kan? Intinya ya lu jangan berpikir untuk orang lain aja sekarang. Lu berpikir ya apa yang mau lakuin lu lakuin aja. Karena belum tentu yang lu lakuin itu bakal baik gitu kan untuk orang lain. Iya. Nah, tapi kalau misalnya lo gantian gitu. Ini kan kalau dari sisi ini, kalau elunya misalnya
lo di-push gitu, berarti lo tetap mau dong. Apa? Asal lo tetap, kalau di-push yang nggak sesuai sama diri lo tetap mau asal dia pacar lo. Tapi setelah misalnya ada nggak waktu flipnya tiba-tiba lo bisa jadi enggak gue maunya gini aja bodo amat gitu. Oh ini berarti out of topic lagi ya? Iya. Kita ngomongin kalau punya pasangan ya? Iya. Enggak sih, gue open aja. Gue selalu open sama pasangan gue. Ketika pasangan gue misalnya, aku maunya jalan ke tempat yang fancy dinner, yang gue nggak suka kan, gue nggak pernah suka fancy dinner. Ya udah kalau dia mau jalan aja. Gue sih nggak pernah masalah. Tapi pernah nggak, maksudnya satu waktu tiba-tiba yang kayak, ini nggak gue banget nih, nggak mau gitu, bodo amat gue maunya begini gitu. Ada aja sih, ada, tapi itu kayak 1:1000 kali. 1:10,000 kali. Ya udah, itu berarti emang udah bucin. Iya. Gue sebutin itulah. Ya mungkin gitu kali ya. Kalau misalnya kita ngelihat sebenarnya banyak hal yang kadang lo harus mikirin juga gitu ya. Lo tuh harus berpikir mindset lo dirubah sekarang. Jadi mindset lo udah bukan lagi mikirin, nggak gue harus ngelakuin hal yang baik, gue harus jadi orang yang baik, gue harus ini, gue harus itu. Nggak perlu, karena sebenarnya jadi orang baik atau lo ngelakuin hal yang baik, itu belum tentu juga bisa diterima baik sama orang. Jadi mendingan sekarang yang bisa lo lakuin saat ini adalah menurut gue, ya lakuin apa adanya. Karena dengan begitu orang akan tahu personality lo tuh kayak apa. Mereka juga bisa menyesuaikan diri. Jadi akhirnya ketemu tengah. Bukan yang akhirnya lo memaksakan diri lo untuk menjadi orang lain dan mengharapkan orang lain untuk baik juga hal yang sama. Ujung-ujungnya gak pernah benar juga. Nah kalau menurut gue lagi, ya itu kan urusannya menyangkut kebahagiaan berarti ya kan. Jadi kalau gue suka bilang, tagline gue tuh bahagia dari diri sendiri guys, bukan dari orang lain.